Oke, baik Bapak. Ini untuk bagian pertama dalam reading TOEFL, terutama yang dibahas itu adalah terkait dengan bacaan. Maka dari itu, eh, ini maaf, Bentar Pak, ada telepon masuk. Bentar. silakan. Halo Jung. Oke Pak, sorry Pak, ngurusi pesawat. Oke lanjut. Kita lanjutkan Iya, analisis on sorry. TOEFL reading. Menganalisis reading TOEFL. Ya. Di ya, di bagian pertama nomor 1 sampai nomor 9 di sini kita disodorkan untuk memahami bacaan yang pendek, yang paling tidak satu paragraf atau dua paragraf, yang kurang lebihnya itu ada 200-an kata begitu. Yang mana isinya itu adalah seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita memahami pertanyaan. Memahami pertanyaan dulu. Oh, ternyata pertanyaannya meminta, misalkan nomor 1 adalah tentang pokok pikiran. Pokok pikiran itu bukan sebuah kalimat, tapi pokok pikiran itu sebuah tema. Dia dalam bentuk subjek, atau dalam bentuk topik, atau dalam bentuk judul, atau dalam bentuk gagasan, atau dalam kata yang lain disebut pokok pikiran. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana di sini itu para pembaca perlu memahami satu persatu poin-poinnya A, B, C, atau D, yang tentunya nanti kalau itu sudah paham posisinya, sehingga untuk membaca itu bisa dilakukan setelah memahami pertanyaan. Jadi pertanyaan nomor 1, tidak boleh membaca dulu. Karena pada saat membaca kita pun juga tidak tahu tujuan kita untuk kita pahami yang apanya begitu. Maka dari itu membaca soal adalah nomor 1 dalam mengerjakan tes, begitu. Membaca soal. Dan biasanya untuk yang disampaikan dalam pokok pikiran itu tentunya ada di awal paragraf, atau kalau itu hanya satu paragraf, dia hanya paling tidak lebih awal begitu. Tidak ada di tengah pun juga tidak ada di akhir.
Bedanya dengan bahasa Indonesia bisa di awal, di tengah, di akhir sebuah paragraf, di mana pokok pikiran di situ bisa semaunya penulis, mau ditaruh di depan, di tengah, mau di akhir, itu semaunya penulis. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, penulis pun juga diatur sedemikian rupa supaya pembaca pun juga mudah untuk memahami gagasan utama dari paragraf tersebut. Biasanya yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan itu ada yang disebut what is the topic of the passage, atau what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, dan what is the author's main point in the passage. Untuk pertanyaan with what is the author primarily concerned, ini jarang ada begitu. Atau which of the following would be the best title juga jarang ada, tapi bukan berarti mereka tidak ada sama sekali. Jarang ada. Yang sering ada itu adalah what is the topic of the passage, ya. What is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point in the passage. Maksudnya adalah tema, subjek, pokok pikiran apa dalam paragraf, dalam penggalan paragraf tersebut. Terus di mana letaknya jawaban yang bisa kita dapatkan? Ya tentunya itu menunjukkan bahwasanya jawaban dari jenis pertanyaan tersebut itu secara umum ditentukan pada kalimat pertama. Nah, itu Pak ya. Kalimat pertama. Biasanya kalau kalimat pertama itu tidak begitu kuat ya. Bisa jadi dia ada di kalimat kedua. Jadi dalam bahasa Inggris pokok pikiran itu kalimat pertama belum tentu pasti sebagai sebagai ini pokok pikirannya. Bisa jadi dia ditaruh di kalimat kedua atau kalimat ketiga, tapi jarang kalimat ketiga. Yang sering itu kalimat kedua. Jadi begitu. Jadi kalimat pertama, kedua itu pastikan untuk menjawab jenis pertanyaan di sini kita harus paham betul posisi pokok pikiran tersebut. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita perlu cara yang pertama adalah membaca baris pertama di masing-masing paragraf, kemudian mencari tema atau ide secara umum di baris pertama tersebut, kemudian kita mencoba mencari tahu dengan cepat apa informasi setelahnya, setelah kalimat pertama dan kedua tadi. Biasanya itu bisa memberikan petunjuk bahwasanya kalimat pertama dan kedua itu adalah yang dimaksud. Dan yang keempat adalah membuang dari jawaban-jawaban yang salah dan kita memilih yang paling benar. Jadi jawabannya adalah untuk yang nomor satu, the main point of this passage is that, the answer is, tadi Bapak menjawab D ya? Sebentar Pak. Di situ ada soal, maksudnya adalah jawaban, poin A di mana karbon tetrachloride. Kemudian yang kedua adalah the government. Kemudian yang C itu adalah meskipun titik-titik-titik dapat titik-titik-titik begitu. Dan yang terakhir adalah karbon tersebut digunakan. Nah, itu bisa ditelusuri di ini Pak, kalimat pertama di situ, di mana di situ diterangkan sebentar ini. Jadi carbon tetrachloride is colorless and inflammable liquid that can be produced by combining carbon disulfide and chlorine.
This compound is widely used in industry today because of its effectiveness as a solvent as well as its use in the production of propellants. Di paragraf pertama di sini, itu apakah menunjukkan pokok pikiran? Ternyata paragraf pertama itu tidak. Dia tidak menunjukkan sebagai pokok pikiran, tapi dia sebagai pembuka. Jadi jebakannya di situ, Pak. Di situ kemudian di kalimat pertama paragraf kedua, despite it widespread use in industry, karbon titik-titik ini been banned for home use. Begitu. In the past, carbon common ingredient in cleaning compounds that we use throughout the home. But it was found to be dangerous when heated. It changes into poisonous gas. Sampai if it is inhaled. Jadi jawabannya adalah C. Meskipun karbon klorida secara legal itu bisa digunakan di industri, tapi nggak boleh digunakan di produk-produk rumahan. Di situ sebagaimana di kalimat pertama, di paragraf kedua itu diterangkan, despite its widespread use in industry, karbon tetrachloride ini dilarang juga di penggunaan ya, Pak ya. Jadi ini bukan di paragraf pertama, karena paragraf pertama itu dia secara definisi saja membuka atau memperkenalkan ya, memperkenalkan apa sih yang dimaksud karbon tetrachloride itu, dan itu ternyata digunakan di industri saat ini, kemanfaatannya, keefektifannya. Jadi poin apa yang dimaksud dalam nomor 1 di sini adalah poin C. Oke, tadi Bapak menjawab D ya, karena di situ used to be regular part of cleaning compounds, begitu. Yang tentunya di situ berada di kalimat yang kedua. Baik, selanjutnya contohnya ini sebagai contoh yang digarisbawahi itu merupakan kata kunci. Bagaimanapun kata kunci itu miliknya pokok pikiran. Oleh karena itu, kalau bicara pokok pikiran, bicara tentang kata kunci. Di sana dikatakan apa sih tema dari paragraf di sini? Di situ ada intelligent and reasoning. Kemudian apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kenapa kata tersebut itu digolongkan sebagai kata kunci? Karena kata tersebut itu sering muncul di kalimat-kalimat setelahnya. Maka dari itu, itulah sebagai alasan kata kunci itu didasarkan kalimatnya menjadi kata tersebut menjadi sentral, kemudian dia memiliki keutamaan, sering disebut di beberapa kalimat setelahnya, dan dirujuk semua kalimat rata-rata kembali kepadanya. Maka dari itu itulah yang disebut kata kunci. Contohnya seperti itu, intelligent and reasoning. Begitu. Kalau intelligent saja tidak tepat karena di sana ada reasoning, di mana di situ dikatakan perbedaan yang sangat jelas antara intelligent and reasoning menurut John Dewey. Begitu. A kurang tepat, B kurang tepat juga. B itu berbicara tentang perbedaan yang diciptakan oleh John Dewey. C juga kurang tepat karena ide pokoknya Dewey yang membahas tentang reasoning saja. Nah, D ini adalah yang paling tepat, bisa memuat dua-duanya. Jadi begitu analisis untuk mendapatkan pokok pikiran dalam jawaban pertanyaan dari the main point of the passage. Oke. Nah, ini tampilannya begitu. Gimana Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan? Oke. Atau lanjut? Kalau lanjut,
Kita Lanjut, Pak. Iya, lanjut. baik, selanjutnya di nomor 2. Nomor 2 itu menggunakan konteks untuk mendapatkan makna. Jadi konteks tersebut itu sebetulnya gabungan dari dua kata, di mana kon itu adalah condition, teks itu adalah tulisan. Jadi teks itu memiliki kondisi yang dimana kondisinya itu ada beberapa kata-kata yang bermunculan untuk sebagai penanda atau petanda dari informasi kondisi tersebut. Maka dari itu eh, teks itu tidak menjadi bermakna kalau dia tidak memiliki realita. Dan realita itu adalah kondisi dari teks tersebut. Maka untuk mendapatkan makna kita perlu yang namanya ini kondisi. Contohnya di situ. Nomor 2 di sini kan tertulis sebuah kata widely. Widely ini kira-kira maknanya apa ya? Ada grandly, ada extensively, ada largely, ada hugely. Nah, di sini biasanya makna dari X di baris sekian atau kata X inline Y could be replaced, dapat diganti. Jadi kata yang dicetak tebal itu Pak, ada meaning of, kemudian ada could best be replaced by, dapat diganti dengan kata itu maksudnya adalah memahami kosakata hmm, dengan bantuan konteks yang ada di sekitar kata tersebut. Informasi untuk memahami makna yang kedua, yang eh, makna yang dimaksud dari sebuah kata di situ seringkali menggunakan kata-kata yang di sekitarnya sebelum atau sesudah. Dan dengan cara ya kita perlu memahami 2-3 kalimat sebelum dan sesudah dari kata tersebut secara baik, kemudian kita melakukan penalaran untuk mendapatkan konteks yang di situ konteksnya ternyata konteksnya maksudnya ini berarti makna yang paling dekat itu adalah sesuai yang diindikasikan atau yang ditujukan begitu. Dan nomor 2 widely itu eh, dijawab dengan tepat adalah B, itu Pak ya. Di mana B di sini bermakna secara ekstensif. Jadi asal kata dari extend, extend itu memperpanjang ya begitu. Jadi extend itu memperpanjang. Kalau sifatnya dari memperpanjang adalah ekstensif. Jadi memperluas, memperpanjang, memperlebar begitu. Nah, sekarang ditambah dengan ly extensively berarti eh, secara luas begitu, secara masif gitu maksudnya. Oke. Eh nomor 3, ini nomor 3 sama sebetulnya dengan nomor sebelumnya di situ, yang dimana nomor 3 di sini kita agak susah untuk menemukan sebuah makna dari kata tersebut. Nah, ini kata ban di sini ini sangat dekat dengan apakah forbidden atau allowed atau suggested atau instituted. Begitu. Caranya adalah makna X dengan eh, mana X di baris Y ini apa? Atau makna yang paling dekat dengan kata tersebut apa? Hal ini juga perlu eh, mengekstensifkan kita memahami makna yang tidak kita pahami itu dengan menggunakan konteks kata-kata sebelum dan sesudahnya. Sama dengan sebelumnya tadi, paling tidak kita tahu di situ eh, petunjuk-petunjuk konteksnya, sehingga indikatornya akan mudah bisa dipahami dengan mudah. Begitu. Jadi band itu
bermakna forbidden atau A. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa A? Karena B, C, dan D kurang mewakili. Ban itu adalah dilarang atau forbidden juga dilarang. B itu me- eh, memberikan kesempatan begitu. C itu memberikan saran atau D itu eh, membentuk atau mempola begitu. Jadi B, C, dan D memiliki makna yang sama. Jadi untuk cepat bisa memahami ini, kita juga bisa melihat kesamaan dari pilihan-pilihan tersebut. Ternyata B, C, dan D ini memiliki makna yang sama. Berarti A jawabannya. Itu mungkin salah satu cara untuk memahami secara cepat begitu, tanpa harus membaca paragrafnya lagi. Baik, selanjutnya nomor 4. Di sini terkait dengan jawaban yang diungkapkan secara detail dan itu dijawab dengan benar. Jadi di sini ada according to passage, menurut informasi sebelum 1970 carbon tetrachloride was titik-titik digunakan as a cleanser, kemudian dilarang di penggunaan industri, atau C sering digunakan sebagai komponen pembersih, produk pembersih, ataukah D tidak diperbolehkan di home cleaning products begitu. Jadi jenis pertanyaannya itu beragam, mulai dari according to the passage, menurut, atau it is stated sebagaimana yang disebutkan, yang diungkapkan begitu, atau the passage indicates that, informasi yang ada di dalam paragraf tersebut mengindikasikan bahwa begitu, atau berikut ini yang benar adalah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mengarah kepada eh, jawaban-jawaban yang sangat detail. Begitu. Jika kalau Bapak lihat di ini ya, di apa, di paragrafnya, di situ dikatakan bahwasanya eh, tetrachloride di situ eh, informasinya adalah sebagai bahan pembersih. Begitu. Itu ada di baris ke-5, begitu ya. Baris ke-5, cleaning compounds, begitu. Yang tentunya di situ mengarah kepada, kita kembali lagi ke sini. Jadi nomor 14 ya, halaman 14 di sini. Jadi nomor A dan C itu mirip, tapi bukan sebagai cleanser pembersih. Di sini cleanser di sini adalah pembersih eh, pembersih wajah misalkan begitu. Nggak cocok begitu. Yang paling tepat adalah produk pembersih dan itu merupakan komponen yang sering digunakan. Jadi begitu cara untuk memahami dari eh, jenis pertanyaan yang mengarah kepada informasi yang detail. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Cara untuk mendapatkan jawaban tersebut itu tentunya adalah kita mengurutkan. Jadi detail itu perlu ada urutan, rangkaian urutan informasi mulai dari definisi, kemudian perbedaan atau mungkin persamaannya. Ini halaman 15, coba kita kembali lagi di sini. Begitu. Eh, di sana di paragraf pertama itu menjelaskan tentang definisi, kemudian yang kedua adalah faktanya memang digunakan untuk di industri begitu dan sangat efektif untuk penggunaannya di produksi dari propelan tersebut. Nah, kemudian kalimat
kedua, kalimat pertama dari paragraf kedua, di situ dikatakan penggunaan yang luas di industri, bahwasanya ini dilarang. Ya, ini bicara tentang larangan. Yang larangan itu tidak hanya di eh, yang ternyata larangan itu berada pada produk rumah, penggunaan rumah begitu. Yang dulunya memang itu dianggap, nah ini ada informasi common ingredient in cleaning compounds begitu. Jadi itulah kata kunci yang bisa digunakan sebagai bukti di pertanyaan nomor 4. How to identify the questions? Maka dari itu informasi seperti according to, stated, atau indicates, kemudian which is true or false, di situ merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada informasi yang lebih detail. Begitu. Ini caranya dengan lagi-lagi kata kunci. Meskipun pertanyaan sebelum-sebelumnya juga dengan kata kunci, tapi bisa di apa? Bisa digunakan kata kunci yang dimaksud di sini untuk menentukan eh, posisi jawaban itu ada di mana. Jadi jawaban yang nomor 4 di sini itu adalah tadi industrial compounds begitu. Itu informasi yang bisa diperoleh. Skim, skim itu maksudnya baca cepat, bagian-bagian yang cocok saja di paragraf tersebut. Untuk apa? Untuk me- mendapatkan informasi kata kuncinya ini memang ada di mana atau idenya ada di mana. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca kalimat yang memang memiliki kata kunci tersebut atau ide pokok tersebut dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Dan selanjutnya juga membuang informasi-informasi yang memang tidak cocok dengan atau sebetulnya kalau tidak cocok bukan ya. Tapi informasi-informasi yang kita eliminasi itu kita seleksi, kita pilah begitu, yang dimana tidak ada kesesuaian dengan antara kata kunci dalam opsi, dalam pilihan A, B, C, atau D. Kata kunci beberapa kata di situ sama sekali tidak masuk akal, tidak bisa dinalar. Yang paling dekat dengan sajian-sajian kalimat-kalimat yang ada di paragraf begitu. Jadi itu langsung bisa eh, apa? Bisa dideteksi lebih awal. Oke, untuk yang nomor 5 ini jawabannya sama seperti nomor 4. Nah, kalau Bapak sebentar. Ini Bapak tadi menjawab apa ya? Saya mau lihat dulu. Nomor 4 ya. Nomor 4 itu Ya. nomor 4 adalah D. Apakah D yang menjadi pilihan? Sebentar ini saya share screen dulu. Share screen. Yep, 4D. 5D. Oke. It is stated in the passage that when carbon tetrachloride is heated, it becomes. Ini sama seperti nomor 4, Pak. Jadi nomor 5 sama nomor 4 itu sama. Samanya apa? Samanya adalah eh, menggunakan konteks dengan kalimat-kalimat dengan petunjuk konteks tersebut, kata-kata yang bisa kita pahami. Apakah harmful, colorless, ada cleaning compound, ataukah inflammable? Tadi jawabannya inflammable ya. Heated becomes Hmm. meledak begitu. Inflammable itu maksudnya bisa ini terbakar.
Iya. Eh, Coba kita identifikasi kepada kalimat yang ada di paragraf begitu. Di situ ada informasi it was found di baris ke ini baris kelima ya, kemudian baris keenam di situ. Jadi um, carbon tetrachloride was a common ingredient in cleaning compounds that were used throughout the home, but it was found to be dangerous when heated. It changes into poisonous gas that can cause severe illness and even death if it is inhaled. Ini menunjukkan bahwasanya pikiran kita kalau when it is heated pada saat itu dipanaskan, maka itu kan membahayakan begitu. Kalau membahayakan itu kata yang paling dekat Full. untuk mewakili jawaban Full. adalah Ah, berapa tadi? harmful. Begitu, bukan inflammable. Eh, karena inflammable itu maknanya sama seperti heated, begitu. Bisa bisa terbakar, bisa dipanaskan. Ya kalaulah memang bisa dibakar, bisa dipanaskan, terus jadi apa, begitu? Kan jadi bahaya, Pak. Gitu ya. Iya. Oke, jadi untuk menentukan kata masing-masing kata di sini kita mencoba untuk menalar kira-kira bahaya ini yang dimaksud dengan harmful itu maksudnya kan changes into poisonous gas dan itu kalau dihirup bisa mematikan. Oleh karenanya eh, model seperti ini perlu ini ya dilatih begitu. Kalau bisa Bapak menyempatkan waktu sendiri, luang, kemudian membaca membaca paragraf-paragraf, nggak harus paragraf yang ada di TOEFL, entah paragraf yang tertulis dalam bahasa Inggris di majalah, di jurnal, atau di ya, tulisan-tulisan bebas yang berbahasa Inggris, kemudian membaca itu menalarnya dengan mencari ide, kemudian mencari penjelas, mencari contoh, kemudian hubungan sebab akibat. Selain itu bisa eh, dicari argumentasinya, kemudian kesimpulannya. Jadi akan semakin mudah untuk atau ini sensitif ya terhadap informasi-informasi yang berada pada paragraf tersebut. Oke, halaman tadi halaman 16. Oke. Jadi cara yang sama untuk nomor 4. Menentukan menentukan apakah A, B, C atau D perlu ada pemahaman pada sebuah kalimat yang kalimat di situ ada kemiripan dengan pertanyaan soal. Jadi begitulah permainannya Pak Sidik untuk bahasa. Selanjutnya nomor 6, menentukan makna dari bagian kata. Bagian kata itu maksudnya kata itu dalam bahasa Indonesia itu disebut kata jadian. Kata jadian itu mirip seperti apa ya? Misalkan kata baku, kemudian disisipi awalan dengan kemudian ada m membaku gitu. Kemudian tambahi kan membakukan. Ini perlu terbiasa untuk memahami kata jadian, sisipan awal atau di tengah atau di akhir. Seperti dalam bahasa Inggris, itu contohnya adalah kontra, against, maknanya against,
di situ adalah kontras. Contohnya kontras. Kontras itu kata sifat, sorry, kontras itu kata kata benda. Kontras itu kata benda. Contohnya seperti in contrast to begitu. Mall, mall itu MAL bukan double L. Itu maksudnya buruk. Jadi misalkan ada malpraktek atau malkonten. Jadi itu maksudnya malkonten itu berarti isinya yang buruk atau malpraktek prakteknya yang buruk. Oke, selanjutnya ini adalah mistake. Jadi take kemudian ada tambahan miss itu adalah error. Jadi salah salah ambil begitu atau salah melakukan sesuatu. Jadi kalau Pak Sidik nanti untuk mengidentifikasi kata-kata tersebut perlu ada ini seringkali terekspos ya dengan kata-kata Ya. itu. Ada kontra, mall, miss, sub itu adalah di bawah, Anda. subway itu Anda. Kemudian DEC, dek itu ya ten, dekade begitu. Oh ternyata dekade bahasa Indonesia itu asal katanya dari decade dalam bahasa Inggris atau 10 tahun. Ya. Tapi bahasa Inggris nggak punya 8 tahunan, Pak. Bahasa Inggris hanya punya 10 tahun. Bahasa Indonesia punya 8 tahun. Dengan menggunakan kata window. Ya. Eh, diri sendiri. Multi, kalau multi itu banyak. Sol, one atau solo. Kemudian three, triple. Ada tiga, ada dick. Di sana ada say, dictate, misalkan begitu. Domin, di sini menunjukkan master, dominan, menguasai, ya, memimpin, dan seterusnya. Kemudian ada judge, judge itu menghakimi ya, diawali dengan kata J U D, gitu, judgment. Kemudian more, MOA, ada death di sana, mortal misalkan begitu. Kalau mortality itu kalau mortal adalah kematian, mortality adalah kata benda. Kalau mortal kata sifat. Kalau ditambah depannya dengan immortal, itu apa, Pak? Jadi seperti Tidak immortal, tidak bisa mati. tidak bisa mati begitu, alias Abadi. Ya, abadi. tidak bisa mati alias abadi. Spectator ada spec begitu. Jadi melihat di situ adalah earth yang teritori, kemudian dan seterusnya. Fair fair di sini ada turn, membalikkan, divert, contohnya begitu, vert. Dan VIV. VIV itu sebetulnya ini sisipan dari bahasa bahasa Spanyol, ada bahasa Perancis, ada bahasa itu jadi campur aduk ke bahasa Inggris menjadi seperti itu. Maksudnya adalah hidup, revive, live begitu. Untuk yang inhale begitu, itu kan ada hail, kemudian ada inhale. Jadi inhale itu kan itu kan masuk. Iya. Kata yang paling mewakili adalah breathe Breathe in, in. breathe in. Iya. Kalau lawan katanya mengeluarkan adalah apa, Pak? Blow. Tetap menggunakan hail. Jadi apa? Mengeluarkan. Hotel. X, EX. Oh, X. X itu X. maksudkan kayak seperti exit begitu kan ya, Pak? Oh, iya. Ya. Kemudian ada kata exposure.
dalam bahasa Indonesia mengeksposur atau exposure itu jadi mengeluarkan begitu, mengekspos begitu, mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Nah, kalau dibalik impose berarti yang dari luar dimasukkan ke dalam. Jadi kalau kita terekspos berarti kita ini dipengaruhi dari sesuatu yang dari luar, menjadi kita seperti mereka. Tapi kalau impose itu berarti kita mendatangkan sesuatu dari luar ke dalam diri kita. Jadi ada expose, ada impose, ada inhale, ada exhale. Dan itu perlu menguasai apa bagian-bagian kata di situ. Oke, selanjutnya adalah nomor 7. Ini juga sama seperti nomor 3, yang di situ adalah menentukan konteks yang kemudian konteks tersebut dapat membantu menentukan makna yang dimaksud. Karena makna ini susah sekali. Ada kata revoke di baris ke-8. Itu maksudnya apa? Begitu. Kita halaman ini kita ke teksnya begitu. Hal baris ke mana ini? Revoke ini. 8. Because of this dangerous characteristic, the US revoked permission for the home use of carbon tetrachloride in 1970. The US has taken similar action with various other chemical compounds. Dan itu bisa dimengerti bahwasanya kata revoke di situ kan ada ini Pak, ada kata re itu kan melakukan lagi. Kemudian ada kata vogue. Lah, di sini kita yang paling bisa mudah kita lakukan adalah di situ ada kata permission, ada kata home use, kemudian ada kata sebelumnya alasannya adalah dangerous characteristic, maka revoke ini yang paling dekat dengan pilihan apakah gave atau granted. Give sama granted itu maknanya sama. Berarti bukan A, bukan B. Sama-sama memberi. Jadi give dan granted itu sama-sama memberi. C itu membangun. Begitu. Sama, maknanya juga mirip. A, B, dan C. Dan yang paling mewakili adalah D, took away. Menarik. Begitu. Jadi menarik di sini, menarik izin itu maksudnya adalah mengcancel ya. Apa bahasa Indonesianya Pak ya? Mengcancel itu, membatalkan atau menggagalkan perizinan tersebut atau meniadakan begitu. Dan itu lawan katanya dari A, B, dan C. Sehingga yang paling mudah untuk bisa melakukan apa ya teknik strategi dengan cepat adalah mencoba untuk mencari persamaan dan perbedaan dari opsi-opsi A, B, C, atau D di sini. Ternyata yang paling jauh dari kata revoke itu adalah gave, granted, dan instituted. Dan yang paling dekat adalah took away. Maka dari itu jawabannya adalah D. Jadi begitu ya, Pak Sidik untuk bisa ini mengidentifikasi. Kita cari persamaannya. A, B, dan C ini ternyata mirip. Pastinya D. Nggak usah dibaca pun juga kita akhirnya ngerti. Begitu. Tapi kan karena kita kurang latihan sehingga keraguan-keraguan itu selalu mengintai. Begitu. Maka dari itu
menurut teman saya yang ada di apa ini, di resimen, ya resimen itu kan regimen di kemahasiswaan, yang itu juga sering dilatih oleh para TNI, itu ragu-ragu lebih baik kembali begitu Pak ya. Iya, Itu betul. motonya begitu. Jadi saya baca, oh nggak boleh ragu-ragu. Kalau sudah sekali maju ya nggak akan pernah pulang mundur begitu. Kalau kalau pulang ya membawa kemenangan. Baik, ada yang dipertanyakan Pak. Jadi salah satu teknik yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi dengan cepat tanpa harus membaca kembali, membaca teks kembali, itu dengan cara kita cari sinonim dan antonimnya dari pilihan tersebut. A, B, C ternyata maknanya sama, berarti D, begitu. Selesai. Ya, Oke, selanjutnya nomor 8 di sini, ini yang agak ini ya, main peta umpet ya, dengan teks, dengan penulis, dengan soal begitu. Di situ adalah pertanyaan yang implisit begitu. Jadi informasi implisit yang disampaikan secara implisit juga. Tapi gimana ya caranya untuk memahami dengan cepat? Kita perlu tahu di situ ada kata implied atau ada kata inferred. Ini yang sering ada pada jenis pertanyaan listening. What can be inferred from what can be inferred from the conversation? Atau what does the what does the man mean begitu. Jadi itu kalau bicara maksud ya bicara implisit. Kalau bicara kira-kira eh, apa yang disampaikan itu berarti berbicara tentang maksud atau what probably happen, apa yang kira-kira. Jadi probably, likely itu kemungkinan besar. Nah, kemungkinan besar itu pasti mengarah kepada implicit meaning. Selanjutnya bagaimana caranya? Caranya ya kita telusuri dari kalimat per kalimat, dari kata per kata, pelan-pelan dengan cara kata kunci lagi. Jadi kata kunci itu penting dalam pertanyaan. Pertanyaan ini maksudnya apa? Pertanyaannya adalah eh, satu peranan jadi satu peranan yang dari pemerintah Amerika itu melakukan apakah A meregulasi ataukah B melarang ataukah C memberikan perintah ataukah D melarang. Lah, begitu. Jadi B dan D itu pasti bukan jawaban karena sama. Atau mungkin juga salah satunya karena ada jebakan di sana use of carbon tetrachloride. Tapi di situ ada kemiripan antara B dan D. Kemungkinan kita bisa curigai A dan C begitu. Nah, ini salah satu strategi untuk membaca secara ini meaning atau secara cepat dari kata kunci yang ada atau ide pokok yang dimaksud. Kemudian yang nomor 3, hati-hati kita baca yang di mana di situ ada kata kuncinya. Kalau sudah tahu kata kuncinya, mencoba untuk tenang, kemudian fokus lebih baik lagi, dan mengarahkan kepada kata kunci tersebut yang ada di kalimat itu, kemudian kita cocokkan dengan pertanyaan, pilihan pertanyaan. Dan dari situlah kita mencari sebuah jawaban yang bisa jadi benar menurut informasi kalimat tersebut. Jadi kalau pertanyaannya what can be inferred from the passage, peranan penting yang dilakukan oleh government itu kita lihat cek di eh, teks begitu. Jadi di sana
dia mengatakan ini one rule. One rule di sini apakah kita mulai baca mulai dari awal lagi, Pak, tapi secara cepat begitu. Tidak membaca satu persatu lagi begitu. Oh, kalimat pertama, kedua, lewat, lewat, lewat begitu. Gitu ya. Kalau Bapak tadi mencoba untuk membacanya, apakah membaca teksnya dulu atau soalnya dulu? Kemudian kalau yang dulu adalah teksnya, apakah itu dijamin dengan membaca teks paham, kemudian akan paham juga pertanyaannya? Apakah yang mana yang Bapak tadi lakukan? Ini saya clean dulu teksnya, terus baru fokus ke soalnya. Baru nanti naik lagi ke teks. Ya, boleh seperti itu, Pak. Tapi kurang Hmm. efektif begitu. Yang efektif Hmm. adalah soal dulu. Soal pertama, kedua, ketiga, dan soal itu pertanyaannya yang difokuskan. Jadi kalau lihat soal, apanya soalnya? Soalnya mau diapain? Ya, perintah soalnya itulah yang di Hmm. nomor satu kan, didahulukan. Setelah itu Iya, iya. opsinya, oh Iya. maksud ini. Setelah itu cari persamaan opsi dan perbedaannya. Bisa jadi persamaan itu bukan jawaban, tapi yang beda dari persamaan tadi itulah yang kemungkinan bisa kita curigai bahwasanya itu ada kata kunci yang akan memandu kita pada pertanyaan, pada kalimat yang ada pada paragraf begitu. Di sana bahwasanya kalimat yang pertama di paragraf kedua di situ dilarang, kemudian waktu itu dilarang, kemudian itu juga bagian penting komponen yang digunakan di rumah-rumah. Tapi bahaya begitu. Pada saat dihirup. Terus model bahayanya ini karena apa? Eh, karena membahayakan di sinilah akhirnya pemerintah itu revoke begitu. Gagal, menggagalkan permisi atau perizinannya untuk penggunaan rumah dengan karbon terorit di tahun sekian. Kemudian di hal yang sama, pemerintah juga mengambil tindakan untuk jenis-jenis yang lain. Terus kalau begitu, kalau kembali ke 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 pertanyaan, kira-kira apakah A, B, C atau D? Karena tentunya B dan D ini sama, Pak. Nggak mungkin jawabannya ada di situ. Karena opsi yang sama itu pasti bukan jawaban. Jawaban itu pasti ada pada ketidaksamaan dari opsi yang lain. Jadi A atau KC? Ah, A. Kenapa A? Karena tadi eh, dilihat oleh pemerintah, kita itu oh ternyata ini membahayakan. Kalau begitu eh, saya kaji ulang lagi begitu. Jadi pemerintah itu mengkaji ulang seperti peristiwa mematikan obat sirup bagi anak-anak, obat sirup penurun panas bagi anak-anak itu kan banyak yang meninggal, gagal ginjal dan seterusnya peristiwa yang lalu ini itu sama seperti yang ada pada peristiwa yang di soal tersebut. Sehingga pemerintah itu mengkaji ulang kembali caranya dengan menarik ya itu. Kalau ini menarik produk, kalau pemerintah US ini menarik izin perusahaan untuk memproduksi jenis itu. Lah, tentunya apa yang dilakukan? Ya, tujuannya untuk mengatur lagi. Lah, mengatur lagi itulah yang disebut meregulasi keamanan, kenyamanan produk bagi khalayak
umum. Jadi keamanan produk di situ dicek ulang kembali, BPOM ditanya lagi, kemudian kok bisa lolos jenis obat seperti ini dengan kandungan seperti itu. Jadi kita secara otomatis bisa menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, dan dari sini juga bermanfaat untuk memperluas cakrawala ya. Jadi membaca, menonton TV, berdiskusi, apalagi mendengarkan berita atau menulis. Jadi itu langkah-langkah yang secara tidak langsung membantu pemahaman membaca. Gitu, Pak Sidik ya. Jadi sama sekali kita tidak berhubungan dengan bacaan, menulis, mendengar, berbicara, itu akan secara otomatis memperlemah daya verbal kita pada saat kita membaca, mendengar, atau berbicara, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sangat terkait meskipun memang bukan satu-satunya jawaban yang bisa kita rujuk begitu. Jadi jawabannya A, meregulasi ulang, eh, jadi mengatur ulang, jadi mengecek lagi begitu keamanan dari produk tersebut. Bukan C, karena C adalah memerintah. Jadi ada perbedaan di sana. Kalau sudah begitu, oh ternyata kembali lagi ke teks, dan bisa dimengerti itu maksudnya adalah mengatur ulang begitu. Jadi menggagalkan izin adalah mengatur ulang kembali. Oke, ini contohnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita melakukan pembacaan secara detail, runtut begitu, dan memanfaatkan kata kunci. Yang selanjutnya adalah kita memanfaatkan yang namanya transisi, begitu. Transition question di situ maksudnya seperti apa? Jadi contoh seperti eh, di bawah itu, the paragraph preceding the passage probably. Jadi paragraf yang mengawali dari eh, penggalan paragraf itu bermakna, misalkan begitu. Atau eh, kemungkinan apa yang paling bisa dipahami dari bacaan tersebut. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada transisi. Jadi caranya bagaimana untuk mencari jawaban? Dengan jawaban secara umum bisa ditemukan di baris awal atau di baris awal ya, untuk menentukan pertanyaan yang awal atau pertanyaan yang sebelumnya, begitu, informasi sebelumnya. Dan jawabannya tentunya bisa ditemukan di informasi setelahnya. Jadi ini yang disebut transisi. Transisi itu perpindahan antara informasi sebelumnya seperti apa, kemudian menjadi apa. Bisa bisa kita simpulkan. Contohnya adalah eh, hubungan sebab akibat begitu. Jadi sebabnya apa, kemudian akibatnya apa, atau mungkin akibatnya didahulukan, setelah itu sebabnya. Hal-hal yang seperti itulah yang kemudian ini yang disebut jenis pertanyaan yang mengarah kepada transisi. Jadi membaca baris pertamanya dulu, kemudian baca baris selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Atau mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan, apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. What comes before and after. Dan yang terakhir adalah memilih jawaban yang terrefleksikan di baris awal dan baris setelahnya. Begitu. Eh, Kalau kita kembali di sini yang ditanyakan adalah paragraf berikut ini yang kemungkinan besar membahas itu apakah A, kita pahami dulu penggunaan tambahan karbon
B. Larangan komponen-komponen kimia yang beragam, atau C. eh, bahaya yang berkesinambungan dari efek penggunaan karbon, ataukah D. Sifat yang atau karakter umum dari karbon tersebut. Ini yang mirip yang mana, Pak? Kira-kira yang mirip yang B dan C ya? B. Yang Depending eh, of various. ya mirip ya? Ya. Ya mirip. Yuk kita cek ke teksnya. Mirip. Nah, begitu. Lah, kalau ada kata discuss, most likely discuss, itu biasanya ini membahas tentang peristiwa informasi secara besar, secara umum begitu. Dan itu tentunya kita perlu memahami dengan baik bahwasanya eh, bacaan tersebut di situ fokus terhadap pelarangan. Jadi eh, yang di rumah juga, penggunaan di rumah juga dilarang, kemudian yang di industri juga dilarang. Dan itu yang paling dekat dengan teks. Untuk yang A, penggunaan tambahan enggak, karena apa? Eh, teks teks bacaan tersebut tidak membahas tentang penggunaan tambahan atau bahaya, dampak-dampak yang membahayakan yang lebih lanjut begitu. Bukan, ataukah D, karakter utama dari karbon? Juga tidak. Jadi yang paling tepat adalah B. Itulah cara mengidentifikasi dari jawaban nomor 9 tersebut. Yes, cari sebelum dan sesudahnya begitu, Pak. Oke, sampailah kita pada kesimpulan dari apa yang tadi kita bahas di sini. Yang pertama, ternyata ada 7. Ada 7 strategi yang hanya cuma 9 eh, soal di sini. Yang pertama adalah gagasan utama. Perlu diingat gagasan utama. Gagasan utama itu eh, kata atau frasa. Yang penting adalah bukan kalimat. Jadi ini sebagai eh, penanda bahwasanya ide pokok itu bukan kalimat. Kalau ide pokok itu ada di dalam kalimat, maka kalimat itulah menjadi kalimat utama. Begitu loh Pak ya, perbedaannya ya. Jadi gagasan utama, Ya. pokok pikiran, itu maknanya sama. Yang itu berupa kata atau frasa. Frasa adalah kumpulan kata-kata. Dan dia bukan dibentuk dalam sebuah kalimat. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini penggunaan konteks yang sebagai penunjuk untuk mencari makna. Jadi konteks di sini yang mendominasi ya, pembahasan kita malam ini. Konteks juga membantu menentukan mana-mana yang sulit di situ menjadi mudah, itu juga dengan konteks. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memiliki informasi rinci. Informasi-informasi rinci di situ biasanya posisinya di tengah. Di misalkan ada 5 kalimat dalam sebuah paragraf, maka tentunya kalimat ketiga, kalimat keempat itu pasti informasi rinci, yang tentunya di situ kita bisa langsung fokus ke sana untuk mencari informasi
yang diminta oleh pertanyaan yang rinci tersebut. Selanjutnya nomor 5, menentukan makna dengan bagian kata. Bagian kata itu ya sisipan, awalan, akhiran, dan seterusnya. Atau dalam bahasa Indonesia kita mirip seperti kata jadian. Selanjutnya nomor 6, kita perlu hati-hati dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pertanyaan yang implisit begitu. Karena informasinya itu berupa logika, penalaran begitu. Jadi jikalau pemerintah menarik produk dari pasar dan me, eh, dan menginstruksikan terhadap perusahaan-perusahaan tertentu untuk menstop ya, menghentikan produksinya, berarti kita bisa dapatkan informasi dampaknya adalah pemerintah ini sedang mengecek dan meregulasi kebijakan dan sekaligus memberikan kebijakan-kebijakan baru yang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ditunjuk tersebut. Jadi itulah hubungan sebab akibat. Kalau ada sebab seperti ini, ya kira-kira akibatnya seperti itu. Atau kalau ada akibat seperti itu, karena sebab-sebab demikian. Jadi biasanya implicit meaning itu terkait dengan hubungan sebab akibat. Gitu Pak ya. Jadi orang bicara yang implisit biasanya mengarah kepada sebuah tujuan tertentu dan di situ bisa digolongkan dalam hubungan sebab akibat atau eh, akhir dari sebuah rencana begitu misalkan begitu. Dan yang terakhir adalah transisi question, pertanyaan transisi, pertanyaan yang mengarah kepada informasi sebelum dan setelahnya. Oke, Pak Sidik, mungkin ada yang mau Ya, disampaikan. Kita sudah hampir selesai, 10 menit lagi. Mungkin masih ada waktu bisa berbincang-bincang. Sedikit Pak Sidik bisa sampaikan pengalaman membaca yang seperti apa yang paling efektif. Mungkin itu strategi lama dan mungkin strategi barunya bisa eh, kita kita bahas lah, kita singgung. Oh, mungkin itu sudah perlu di, diperbarui lagi begitu. Saya dulu awalnya juga demikian, Pak. Ternyata enggak hmm, enggak benar begitu. Membaca teks dulu begitu. Karena membaca teks itu sebetulnya kita harus punya tujuan. Tujuannya apakah kita ya, membaca hanya sekedar untuk mengetahui informasi secara umum, berarti itu kita membaca koran, atau kita hanya sekedar tahu sekilas. Kalau itu berarti kita membaca headline. Headline itu judul ya, judul di koran misalkan. Atau kita mencari informasi detail di bagian informasi berita tersebut. Itu biasanya di tengah-tengah. Atau kita mencari informasi siapa yang ngomong apa, kemudian ditanggapi oleh siapa, berarti itu. eh, jadi ternyata orang membaca itu harus bertujuan dan mengerjakan tes seperti ini, menuntaskan segala kewajiban kita untuk menjawab pertanyaan, berarti pertanyaan inilah sebagai pemandu kita, sebagai guideline untuk tujuan kita membaca. Maka dari itu membaca yang secukupnya, kita tidak terlalu banyak untuk menikmati informasi yang ada dalam teks tersebut. Itu awalnya saya dulu membaca teks, tapi lama-lama kemudian ya kurang efektif, sehingga seringkali kita waktunya habis di tengah jalan dengan berputar-putar membaca di kalimat-kalimat aan gitu.
Gimana, Bapak? Seperti itu mungkin yang Oke. Ya, betul, Pak. Ya, saya dari Bapak ini kan banyak trik baru lah, konsep apa, cara belajar baru. Karena kan kalau kita tentara biasanya tesnya kan pakai LCPT sama LPOP, Pak, gitu kalau kita mau sekolah-sekolah. Jadi karena TOEFL ini kan termasuk baru, saya kira tuh apa, kita pun tes karena ngambil S2 di luar kan. Kalau di kita biasanya pakai LCPT untuk yang ke Amerika, sama di luar negara Amerika kalau kita mau sekolah pakai LPOP tesnya Australian itu. Kalau TOEFL yang itu kan jarang kita pakai, makanya kan ilmu umum baru. Iya, kan sifatnya ini. rata-rata sipil, Pak ya, TOEFL itu Iya, betul. gitu. Iya. Kalau kalau kita kan mau ke luar negeri, tesnya pakai, misalnya di luar negara Amerika kita pakai Australian itu language, Hmm, LVEP. Ya, iya, kalau iya. yang kita ke Amerika kita pakai LCPT yang mengeluarkan dari Kementerian Pertahanan mereka. Hmm. Dan formatnya mirip-mirip seperti itu, Kak, Pak? Pilihan ganda. Hampir kalau yang LVEP kayaknya seperti mendekati TOEFL. Kan kita rating, reading, listening, 4 lah sama itu. Kalau konsepnya sama seperti yang Australian itu, sama dengan LVEP apa TOEFL ini konsepnya. Iya, iya. Ya, kalau LCPT lebih ke isinya lebih banyak ke masalah idiom, sinonim, vocab gitu. Iya, iya, iya. Sinonim. Ya, Idiom itu juga sangat ya, sangat menjebak ya. Idiomatik betul. present di situ. Betul, betul, betul. Kita akan bertemu lagi hari besok dan Ya, lusa ya. Jadi hari ini ya, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jeda satu hari, hari Sabtu, kemudian hari ya. ketemu lagi begitu di jam Oke. Okay. yang lebih sama. Ya, pas lah kalau malam ini kan agak lebih rileks, Pak. Nah, saya juga iya. Saya tadi juga sampai rumah itu jam. Iya. Baik, Pak. Untuk Terima kasih materi banyak, Pak. sama, materi untuk besok Hmm. akan kepada BSC dan nanti akan diberikan kepada Bapak langsung. Dan untuk Oke. hari ini akan saya berikan kepada Bapak lewat WA ya, Oke. setelah ini. Ya, oke. Baik, Pak. Terima Terima kasih sekali. kasih dari Ya. saya. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.